Puji Bapa Yahweh, kita akan baca firman Tuhan-Nya dari kitab Roma pasal 6. Kita akan baca semua ayat dari ayat 1 sampai ke 14. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan baca ayat pertama, ayat-ayat yang ganjil. Saudara membalasnya dengan ayat-ayat yang genap. Ya. Roma pasal ke-6 ayat 1 sampai 14, dan supaya sama penerjemahannya kita akan baca sebagaimana tertulis dalam capture di depan ya. Roma pasal ke-6 ayat 1, saya mulai kemudian saudara ayat-ayat genap. Lalu kita akan mengatakan apa? Apakah kita akan terus-menerus tinggal di dalam dosa supaya anugerah itu bertambah banyak? Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Hamasyah Yeshua, kita telah dibaptis ke dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan keserupaan kematiannya, demikian pula kita akan disatukan oleh kebangkitan. Sebab siapa yang telah mati, dia telah dibenarkan dari dosa. Karena mengetahui bahwa Hamasyah sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas dia. Demikian pula kamu perhitungkanlah dirimu sendiri sebagaimana yang benar-benar mati terhadap dosa, namun hidup bagi Elohim di dalam Hamasyah Yeshua Tuhan kita. Bahkan janganlah serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat ketidakadilan. Sebaliknya, serahkanlah dirimu kepada Elohim sebagai yang hidup dari antara orang mati, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya. Puji Bapa Yahweh. Ayat terakhir yang kita baca itu banyak yang menjadi semacam pertentangan ya. Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu karena kamu tidak berada di bawah Torah, tetapi di bawah anugerah. Ya, kita coba untuk mengerti kebenaran firman ini, ya. Karena banyak orang menafsirkan bahwa dengan ayat ini seolah-olah Torah itu tidak berlaku, ya. Firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes, suratan Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-17 ya. Sebab Torah telah diberikan melalui Musa, anugerah dan kebenaran telah datang melalui Yeshua Hamasyah. Anugerah atau mungkin secara bebas dikatakan ya semacam hadiah ya. Atau kasih karunia yang dianugerahkan ya.
Kita percaya bahwa sebagaimana kita tahu ada ayat yang menyatakan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat kedua, ya. 2 Tesalonika 3 ayat kedua menyatakan supaya kami dapat terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Karena apa? Karena iman bukan ada pada semua orang. Artinya iman itu adalah anugerah. Ya. Iman itu adalah anugerah. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak semua orang memiliki iman. Ya. Sekarang kalau kita coba bertanya, apa sih iman? Gitu kan? Apa sih iman? Ya. Ibrani pasal 11 menyatakan dengan jelas ayat 1. Apa sih iman? Ya. Menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih iman? Jawabannya ini. Ya. Jawabannya itu. Apa sih iman? Itulah jawabannya. Tapi kalau pertanyaannya sedikit berbeda. Siapa itu iman? Bisa mengerti? Apa sih iman? Jawabannya Ibrani. Kalau ada yang nanya siapa sih iman? Berarti itu suatu pribadi. Siapa sih iman? Bisa ditangkap ya? Saudara yang di sini dan mungkin kalau ada yang di luar sana, siapa sih iman? Kita belajar. Karena ingat, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Oleh Paulus, bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, dia mendapatkan anugerah untuk pembukaan rahasia firman. Apa sih iman? Ibrani 11 ayat 1. Ya. Siapa sih iman? Nah, ini yang kita lihat. Apakah salah pertanyaan itu? Enggak, ada jawabannya. Ya. Kita lihat di dalam kitab Galatia. Kita baca dulu ayat ke Galatia pasal 3. Kita baca mulai ayat 23. Ya. Galatia 3 ayat 23. Namun sebelum iman itu datang. Jadi ada satu pribadi. Bisa ditangkap ya. Namun sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah. Dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera disingkapkan. Kemudian seterusnya. Dengan demikian, perhatikan ayat ini sungguh-sungguh. Dengan demikian, Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasiah. Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasiah sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Saudara bisa kira-kira nggak kalau saya tanya siapakah iman? Bisa dijawab nggak dengan ini? Siapa? Yesua. Ya. Jadi apa sih iman? Ibrani 11. Siapa sih iman? Berdasarkan ayat ini. Iman itu adalah Yesua. Ya. Nah, sekarang yang seringkali menjadi masalah. Seperti saya katakan tadi dan firman Tuhan katakan, kita memperoleh anugerah, memperoleh kasih karunia. Tidak semua orang percaya kepada Bapa Yahweh. Ya.
Dulu kan kita juga beriman dengan waktu saya mulai menerima tahun 99 nama ini. Walaupun sebelumnya waktu saya SD, SMP sudah tahu nama itu, cuman hilang. Ya, kemudian dihidupkan kembali tahun 99. Ya. Dengan waktu itu kalau saya nggak salah ada siman dari Pak Dokter Suradi kalau nggak salah. Saya dapat selebarannya, kemudian di situ mulai timbul perubahan. Ya. Dan kita melihat, sekarang kalau nggak salah udah almarhum orangnya ya. Nah, kita melihat di sini, ya, Tuhan punya cara untuk memulihkan segala sesuatu, terutama namanya. Ya, selama ini orang Nasrani atau orang Kristen, khususnya di Indonesia, banyak yang tidak kenal nama Tuhannya. Ya. Siapa Tuhannya? Ya. Kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Bilangnya, dulu kita bilang Yesus. Yesus di perjanjian lama ada gak? Nggak ada. Adanya di perjanjian baru. Tetapi itulah perkembangan iman yang Tuhan mau supaya kita mengenal yang benar. Dan ketika saya pertama kali mendengar nama itu melalui seminar yang tadi saya katakan, saya langsung berpegang. Karena saya memang baca di banyak kan kalau kamus-kamus Webster segala macam, kamus bahasa Inggris. Dikatakan Allah is God of Muslim. Not God of Christian. Nah, tapi saya nggak punya pegangan. Sehingga saya hanya terima itu, tetapi mulai tahun itu, saya mulai berusaha menghilangkan nama Tuhannya orang lain. Walaupun saya belum secara resmi pakai nama Yahweh, masih sebentar-sebentar. Ya. Nah, disinilah kita melihat pembaharuan atau pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Karena iman itu bukan milik semua orang. Percaya kepada Yahweh pun tidak semua orang. Walaupun mereka menamakan diri orang Nasrani atau orang Kristen. Kalau dibilang Yahweh seperti kesaksian tadi kelihatannya alergi. Kelihatannya sesat. Kelihatannya itu asing. Bahkan ada yang berani mengatakan Yahweh itu sesat. Bahkan ada yang berani berdoa mengusir roh Yahweh. Karena tidak mengerti. Sekarang orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, kita coba melihat. Karena iman itu anugerah. Saudara dan saya di tempat ini dan yang ada di luar sana, yang percaya Yahweh itu anugerah. Itu anugerah. Dan mereka yang ada di luar sana, yang menolak nama Yahweh, dengar. Engkau banyak yang menolak nama Yahweh. Tapi kalau nyanyi, seperti tadi dikatakan, haleluya, haleluya, haleluya. Ada seorang pelayan Tuhan yang banyak dikenal orang kalau mau mulai haleluya, haleluya, haleluya. Tapi menentang Yahweh. Ya, mungkin dia punya gelar macam-macam. Tapi kalau dibilang Yahweh, apa itu Yahweh? Kasihan. Ya. Orang yang menentang nama Yahweh, saya katakan kepada saudara di sini, saudara yang ada di luar sana. Engkau berani menentang nama Yahweh. Jangan harap engkau masuk surganya Yahweh sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 19. Nah, kita buka itu ya. Wahyu pasal 19 kita baca ayat 1. Wahyu pasal 19 ayat 1 dikatakan begini. Setelah hal-hal ini aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak di mana? Di dalam sorga.
Siapapun yang ada di luar sana, kau menentang nama Yahweh, hati-hati. Baca ayat ini benar-benar. Ya, orang banyak di dalam sorga yang mengatakan, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada Yahweh Elohim kita. Ya. Kadang kita diundang orang untuk beribadah. Ya. Kalau kita tanya nama haleluya, ngerti nggak haleluya? Apa artinya? Puji Tuhan. Dan berbagai macam arti lain. Ya. Kalau ditanya itu bahasa apa? Oh nggak tahu ya. Nggak tahu ya bahasa apa. Inilah anugerah oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita boleh sedikit belajar kalau yang mau belajar. Saya katakan kepada saudara khususnya yang ada di luar sana. Haleluya itu bahasa Ibrani. Haleluya itu bahasa Ibrani. Halelu artinya pujilah. Yah itu Yahweh. Di sorga yang dipuji itu Yahweh. Kalau kau menentang nama Yahweh, jangan harap kau masuk sorga sebagaimana tertulis dalam Wahyu pasal 19. Nggak mungkin. Kau yang menentang yang punya sorga, bagaimana mau masuk sorga? Nggak bisa. Ya, karena itu bertobat. Jangan cuma mau kritik dorang, kritik aja, tapi tidak mau bertobat. Hanya bilang nama Yahweh sesat, tapi haleluya, haleluya. Engkau boleh bergelar macam-macam. Ya. Tapi yang sederhana-sederhana aja. Haleluya itu kan bahasa Ibrani yang banyak orang yang menamakan diri orang Nasrani, orang Kristen gak ngerti artinya. Tapi saat ini ketika kau dengar baik-baik, itu bahasa Ibrani. Haleluya artinya pujilah, Yah itu Yahweh. Ya. Nah, ketika kita percaya Yahweh di dalam Yeshua Masih. Oh, apalagi itu Yeshua? Apalagi itu Yeshua? Ya. Pokoknya saya kenalnya Yesus. Ya. Sampai kapanpun Yesus. Ya nggak salah kalau memang pengertian kita memang masih seperti itu. Ya. Karena Yesus itu yang dimaksudkan oleh si Pontius Pilatus adalah Yeshua. Kita baca ya di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat ke-19 20. Pilatus pun menulis, ya ini yang nulis Pilatus. Ya. Sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya. Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yeshua disalibkan berada di dekat kota. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. 3 bahasa. 3 bahasa yang ditulis oleh si Pontius Pilatus. Orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen saat ini kalau ditanya, tulisan yang disalib itu apa? Cepat dia bilang, INRI. Kalau ditanya artinya apa? Ini yang agak aneh juga. Ada istilah Indonesianya. Inilah Raja Israel. INRI memang INRI. Inilah rainya, inilah ya. Inilah R-nya raja, ya Israel. Benar. Engkau dibodohi oleh si setan yang menunggang kuda putih.
dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan kedua. Kita lihat dulu. Wahyu pasal ke-6 ayat 1 dan 2. Aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari materai-materai itu. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata, bagaikan bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Perhatikan ayat 2. Aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih. Dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang sebuah busur, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota, dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Saya pernah membaca seorang, boleh dikatakan pelayan Tuhan yang cukup dikenal di Indonesia. Menurut tulisannya, ini adalah Yesua atau Yesus. Kasihan, tidak ada hikmat. Ini setan. Dan inilah yang sekarang ini masih berlaku. Pakai kuda putih, pakai alat. Si setan kan di sana dikatakan dia yang menungganginya. Jangan samakan dengan kuda putih yang dipakai Yesua dalam Wahyu 19. Kita lihat dulu Wahyu 19 ya. Supaya kita diingatkan, kita belajar lagi dengan benar. Jangan sampai kita salah. Jika bila ada yang mendengar di luar sana. Ayat 11, Wahyu 19. Aku melihat sorga yang terbuka. Ya, sorga ini. Jelas sorga. Kalau tadi kan seorang penunggang kuda. Nggak ada namanya. Nanti namanya setelah dia naik kuda belang-belang. Baru ada nanti. Lihatlah seekor kuda putih. Dan dia yang duduk di atasnya. Yang disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Matanya seperti nyala api. Dan di atas kepalanya ada banyak mahkota. Ada banyak mahkota. Kalau tadi mahkotanya dikasih. Dia nggak punya mahkota. Diberi kekuasaan. Bisa ditangkap. Kalau yang tadi diberi. Dia nggak punya mahkota. Kalau ini Yesua. Dia punya banyak mahkota. Dia nggak perlu dikasih. Dia udah punya banyak. Ini Yesua dari sorga. Kalau yang tadi itu setan. Setan itulah yang dipakai. Atau yang diizinkan Tuhan. Untuk menyesatkan orang yang tidak sungguh-sungguh. Salah satunya apa? Ya seperti nama tadi itu. Ya. Nama Yesus. Itu kan yang nulis Pontius Pilatus. Ya. Pontius Pilatus. Tetapi kita melihat. Dalam segala akal kelicikan setan. Tuhan tetap memegang kendali. Ya. Tuhan tetap memegang kendali. Sehingga walaupun nama yang kudus itu mau dihilangkan. Sehingga orang Nasrani, orang Kristen baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kalau ditanya dia taunya INRI. Orang Kristen Indonesia lebih hebat. INRI itu wah inilah Raja Israel. Jangan kau dibodohi oleh kuda putih ini. Kelihatannya benar. Tetapi ngawur. Dan memang ini dikendalikan oleh setan. Supaya menjauhkan dari nama yang kudus. Ya. INRI, dengar, adalah bahasa Latin. Ya. Bahasa Latin. Yang kalau saya coba melafalkannya ya mungkin agak sedikit belok-belok lidah kita bukan lidah orang Latin. Yesus. I-nya. R-nya Nazarenus. R-nya Rex. I-nya Iudaerum. INRI. Artinya Yesus. Orang Nazaret. Raja orang Yahudi. Dalam bahasa Yunani, INBI.
Iesus, ho Nasaraios, ho Basalius ton Iudairum. Artinya sama. Tetapi dirubah namanya karena memang mereka tidak punya lafal ataupun ejaan untuk bisa membentuk nama Yeshua. Tetapi sayangnya inilah kelicikan si kuda putih itu. Orang Nasrani, orang Kristen di seluruh dunia menganggap ini sudah benar. Yesus. Kenapa justru nama Ibraninya hilang? Yeshua itu bukan orang Latin dan bukan orang Yunani. Dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Ya. Dan satu nama yang tidak pernah disebut, yang tertulis juga, atau yang ditulis oleh si Pontius Pilatus. Yeshua. Ya. Ha-Natsri. We-Melek. Ha-Yehudim. Ye-Ha-We-Ha. Karena itu kita memperoleh anugerah. Kita tahu bahwa namanya pakai nama Ibrani. Dia kan orang Ibrani. Karena itu kita tinggalkan nama yang lama, nama Yesus. Itu ciptaannya si Pontius Pilatus. Inilah bagian dari anugerah. Kita terima nama Yeshua. Itulah nama yang benar. Kita terima nama Yahweh, itulah nama yang benar. Itu bagian daripada anugerah. Ya. Siapa iman itu? Ya Yeshua. Torah dikatakan di dalam kitab Galatia tadi, jelas kan? Galatia pasal 3 tadi. Dikatakan di dalam ayat ke 24, ya kita lihat lagi ya. Dengan demikian Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasiah. Saya coba mengilustrasikan supaya kita gampang untuk nangkap. Ya. Di Indonesia kita kenal pendidikan mulai sekarang ini ada PAUD ya. PAUD, pendidikan anak usia dini. Ya. Ada PAUD, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, ada S2, ada S3. Itu batas maksimum pendidikan kita. Nggak ada S4, nggak ada, yang ada SS. Ya, restoran SS itu ada. Ya. Nah, kita melihat di sini. Ada jenjang pendidikan setelah orang selesai tamat, katakanlah menjadi seorang sarjana, entah ke S1, S2 atau S3. Untuk mencapai jenjang itu, untuk dia masuk katakanlah ke pekerjaan. Dia mulai dari TK, PAUD, TK, SD, dan seterusnya. Dulu waktu zaman saya masih SD, yang dikenal itu 3 mata pelajaran. Membaca, menulis, dan berhitung. 3 itu aja. Kalau sekarang kan macam-macam. Ada, matematikanya repot banget. Macam-macam. Ya. Nah saya melihat, ya. Saya melihat berhitung SD bukan ditambah digampangin, malah disulitin. Diurai, kok repot-repot. Seolah-olah orang-orang itu nggak ada punya kerjaan. Itu kenyataannya, saya ingat waktu anak saya masih
SD kelas 5 sih. Ruth waktu itu kelas 5 dia. Matematika, waktu itu udah matematika belum? Udah ya, namanya matematika udah. Saya nyariin, saya lihat ini gampang. Saya kasih jalan yang gampang, nggak mau dia. Nggak bisa, ini salah. Loh, salah gimana salah? Ini benar. Enggak, jalannya harus begini. Kok jadi sulit? Dan itulah kenyataan kehidupan yang gampang jadi dipersulit. Tuhan kasih jalan yang gampang, kok nyulit-nyulitin diri. Tuhan memperkenalkan nama yang benar, kok nggak mau diterima. Oh ini harus begini, harus begini, harus begini. Sejarahnya begini-begini. Aduh, minta ampun deh. Tetapi itulah kenyataan. Itu perhatikan bagian dari pekerjaan si setan yang pakai kuda putih. Sehingga banyak orang yang tanpa sadar mulai disesatkan. Sehingga mereka menolak nama Yahweh. Banyak jemaat yang mau manggil nama Yahweh, tapi gembalanya sinodenya, oh jangan, itu nama yang sesat. Kau tanggung dosa itu. Ya, hati-hati. Ya. Kita panggil nama Yesua itu nama apa? Belajarlah sedikit. Saya sangat percaya bahwa murid-murid Yesua dari sekian banyak muridnya, katakanlah 12-13 lah. Yudas nggak ada, ganti Matias. Yang satu ini untuk orang-orang di luar Israel, yaitu siapa? Paulus. Saya percaya sesuai kesaksian firman. Paulus mengatakan, dia adalah seorang ahli Taurat. Yang pada zamannya, levelnya dia itu boleh dikatakan termasuk yang terbaik di antara lingkungannya. Di antara orang-orang sebayanya. Jadi, Paulus adalah seorang ahli Taurat. Ya. Orang yang boleh dikatakan kalau saya menafsirkan salah satu orang yang terpintar di antara para murid. Ya. Nah, kita melihat di sini. Kita coba belajar melihat. Karena ini anugerah ya, hubungan dengan anugerah dan Torah tadi. Nah, kita melihat. Ketika Yesua pertama kali memanggil Paulus. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 26. Kita baca aja ayat ke-14. Kisah Rasul 26 ayat 14. Ketika kami semuanya rebah ke tanah. Perhatikan ayat selanjutnya. Aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku. Dan yang berkata dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Murid yang paling pintar atau kita asumsikan dia yang paling pintar dari antara murid-murid yang lain. Yesua berbicara pakai bahasa Ibrani. Dan kita bisa mengasumsikan atau menyatakan bahwa semua surat yang ditulis oleh Paulus pasti dalam bahasa Ibrani. Kalau Paulus tulis pakai bahasa Ibrani, apalagi yang lain, pasti nulisnya pakai bahasa Ibrani. Tetapi karena penguasa pada zaman itu berusaha untuk menekan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, termasuk bahasa Ibrani. Ya, dengan diterbitkannya yang kita kenal perjanjian baru. Semua naskah bahasa Ibrani pasti dikumpulkan oleh penguasa pada zaman itu, khususnya pada zaman Konsili Nisea, sekitar tahun 300-an. Dikumpulkan, kemudian ada instruksi. Nah, kita kan bisa menafsirkan begitu. Ada instruksi, bikin buku,
diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Karena diterjemahkan, maka nama Tuhan semua yang dalam bahasa Ibrani hilang lenyap. Sedangkan nama itu tidak bisa diganti-ganti. Tidak bisa. Dan tidak boleh diganti. Tetapi itulah kuda putih. Dalam Wahyu pasal 6. Dirubah. Kan gak apa-apa. Nama Tuhan yang kudus hilang lenyap. Tetapi pada akhir zaman ini, di mana Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu, termasuk terutama namanya yang hilang lenyap. Sehingga orang-orang yang menamakan diri orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, dia panggil nama ilah orang lain. Wah, ini gak apa-apa. Dengan berbagai macam argumentasi. Padahal jelas-jelas dikatakan dalam Keluaran pasal 23. Ayat 13 kita lihat ya. Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Janganlah kamu menyebut nama ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Ini perintah Tuhan. Jangan menyebut nama ilah lain. Ya. Ini perintah Tuhan. Ya. Tapi kita lihat ya. Kita lihat di dalam 1 Tawarin 16 ayat ke-26. Semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Di Indonesia, orang Nasrani, orang Kristen, dia panggil nama ilah orang seberang. Orang seberang saya pernah dengar di televisi kalau nggak salah, apa di radio atau di medsos. Perdana Menteri Malaysia aja yang baru turun beberapa waktu yang lalu, dia ngomong, orang Kristen, orang Nasrani di Indonesia itu harus tahu bahwa Tuhannya itu bukan Allah tapi Yahweh. Nah, orang seberang aja tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena itu adalah anugerah. Apabila kita bisa menerima baik nama Yahweh maupun nama Yeshua. Ya. Nah, kita melihat bahwa Torah itu sebagai pendidik kita. Kalau saya lanjutkan apa yang saya katakan tadi. Torah itu saya ibaratkan membaca, menulis dan berhitung adalah ilmu dasar yang tetap engkau pakai sampai engkau selesai di muka bumi ini. Walaupun engkau sarjana S3 bahkan mungkin sudah dapat gelar profesor, tetap hitungan ada, 1 tambah 1 tetap 2. Baca ya tetap B sama A ya ba. Demikian juga Torah. Walaupun kita sudah terima Yeshua, ingat Yeshua sendiri dia pakai Torah. Banyak orang yang menamakan diri orang Nasrani, oh kan Yeshua mengajarkan kasih. Nah, inilah yang repotnya. Karena nggak mau belajar, ya hanya dengar-dengar, hanya bisa kritik, akhirnya ya nggak ngerti. Ya, kita baca dalam Matius pasal 22. Mulai ayat 36. Guru, manakah perintah terbesar di dalam Torah? Nah, Torah kan? Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar.
Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Torah dan kitab para nabi. Itu Yeshua yang bilang. Nanti saudara lihat di dalam Ulangan 6 ayat 5 maupun Imamat 19 ayat 18. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Inilah anugerah. Ketika kita memperoleh iman, percaya sama Yeshua. Tapi ingat, jangan cuma sampai di situ. Karena ada orang yang yang penting kita percaya Bapa Yahweh dalam Yeshua Masih selamat. Itu masih koma. Karena setan juga percaya bahwa Yahweh itu Tuhan. Bahwa Yeshua itu Yahweh yang menjadi manusia. Yang menyelamatkan kita. Ya. Percaya Yahweh di dalam Yeshua Masih, taat dan setia melakukan firman-Nya, baru kau selamat. Karena ada tertulis, bukan orang yang berkata memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan seluruh apa yang aku perintahkan. Ya, dalam Matius pasal 7. Ya. Ayat ke-21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau ini komplit. Percaya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih dan melakukan perintahnya, kita pasti masuk sorga. Pasti. Karena dia yang berkata. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa dia. Tanpa firman, tanpa Yeshua. Nah, ketika kita memperoleh anugerah. Percaya kepada Yeshua. Menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Akhirnya mengikuti aliran skema tabernakel. Bertobat. Ya, kan firman Tuhan bilang. Dalam Kisah Rasul pasal ke-16 kita lihat ya. Ayat ke-30, 31. Dan setelah membimbing mereka keluar, ia berkata, hai Tuhan, Tuhan, apakah yang seharusnya aku perbuat supaya aku dapat diselamatkan? Mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yeshua Masih, maka engkau akan selamat dan engkau dan seisi rumahmu. Ya. Kemudian terus mereka membicarakan firman Yahweh kepada semua orang di dalam rumah itu. Setelah menyambut mereka pada jam malam hari itu, dia membasuh luka mereka dan dia sendiri segera dibaptis. Percaya kepada Yeshua. Itu perintah. Setelah percaya menerima Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu namanya bertobat. Baptis. Sayangnya banyak orang Nasrani ya di Indonesia lah. Udah dibaptis, udah kapan? Waktu saya kecil. Kapan? Masih umur berapa dulu saya nggak tahu. Gimana ya orang ini? Ya. Karena tidak mengerti firman Tuhan, akhirnya ya saya enaknya aja. Ya. Yesus aja dibaptis umurnya sekitar 30 tahun. Ingat waktu bayi. Dalam Lukas pasal kedua kita lihat ayat ke-21. Ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu. Ini Torah. Ya. Sunat umur 8 hari. Bukan 40 hari dibawa terus. Dibaptis gimana? Pakai air, plak. Itu dibaptis. Baptis asal kata bahasa Yunani.
baptis, dengar. Hei kau juga yang di luar sana. Berasal dari bahasa Yunani, baptiso. Baptiso itu artinya dicelupkan, dimasukkan ke dalam air atau diselamkan ke dalam air untuk mengenapkan apa yang dibaberkan tadi dalam Roma pasal 6. Jadi kalau cuma dipercek di jidatmu itu bukan baptis. Bukan baptis itu. Ada lagi yang pakai bendera itu bukan baptis. Karena baptis itu perintah Tuhan. Selamkan artinya kuburkan manusia lama mereka. Kubur. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, oh bagaimana anak saya bisa disunat dong? Ya, jangan itu menjadi sesuatu penghalang dalam kehidupan kita. Ya, kita harus mengerti akan firman Tuhan dengan benar. Ya, kita lihat dalam Galatia pasal 6. Ayat ke 15. Di dalam Hamasya Yeshua, perhatikan ayat ini. Baik bersunat maupun tidak bersunat tidak berpengaruh apa-apa. Kecuali sebagai ciptaan yang baru. Ya. Bukan berarti disunat masuk surga. Yudas itu disunat. Para ahli Taurat itu disunat. Bukan itu yang dipatokan. Jadi ciptaan baru. Karena itu dikatakan baptis, selamkan, kuburkan manusia lamamu. Itu perintah. Setelah kau terima Yeshua bertobat, kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 kita lihat ya. Jika kita mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka aku akan selamat. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati, untuk keselamatan diakui dengan mulut. Kita harus akui dia. Ada orang-orang, oh layani orang ini supaya terima Yeshua. Enggak ngerti. Katanya pelayan Tuhan, katanya gembala. Ya, mereka harus diajar supaya mulutnya ngakui bahwa Yeshua itu adalah Tuhan saya, juru selamat saya. Bukan hanya langsung masuk baptisan, enggak ada pengakuan. Bertobat dan mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan juru selamat. Undang dia yang tadinya ada di luar gereja. Sebagaimana Wahyu pasal 3 ayat 20. Undang dia masuk. Tapi bagaimana dia masuk kalau engkau belum bertobat? Bertobat. Akui dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Undang dia masuk ke dalam hatimu. Maka dia akan menjadi Tuhan dan Raja. Dan kenapa kita harus dibaptis? Ini yang dijelaskan oleh kitab Roma tadi. Ya. Kitab Roma tadi jelas mengatakan. Ya. Atau apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak yang telah dibaptis ke dalam Hamasya, Yeshua kita telah dibaptis dalam kematiannya. Saudara dan saya yang lahir dari seorang ibu. Ya. Kita dikatakan dalam Mazmur pasal 51. Ayat ke-7. Lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa ibuku mengandung aku. Sejak dalam kandungan kita sudah berdosa. Karena ibu kita juga berdosa. Sejak Hawa Adam jatuh dalam dosa, semua berdosa keturunannya. Tidak ada dosa yang bisa masuk ke sorga. Karena itu tubuh yang lama ini, yang lahir ke muka bumi, harus dikubur. Inilah dibaptis, dikubur bersama Adonai Yeshua Mashiach. Dikubur dalam air. Air artinya firman.
Air artinya Yeshua HaMasiah. Dikubur. Kemudian kita keluar dari air. Dilahirkan baru oleh firman. Setelah kita keluar, dilahirkan baru, kita dimeterai. Pak, terima Roh Kudus. Ini milikku, kata Bapa Yahweh. Setelah engkau terima Roh Kudus, ada tertulis, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Sehingga ketika kau baca firman, dan engkau minta tolong Roh Kudus tolong. Dia akan bukakan rahasia itu. Karena engkau dan saya sudah jadi anaknya. Kita punya hak untuk mendapatkan semua harta kekayaan Bapa firman yang begitu luar biasa. Supaya dibuka, supaya kita lebih mengenal Bapa kita. Dengan benar. Sehingga tidak mudah terombang ambing. Tidak mudah tertipu oleh ajaran-ajaran. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang main asal aja. Oh, ini sejarahnya begini. Kemana? Ada tertulis dalam Torah bilang sejarah. Memang sama rahnya. Tapi beda artinya. Jangan menipu orang. Kau bertanggung jawab kepada Bapa Yahweh. Ya. Saya pernah dengar ada orang yang berkhotbah. Kasihan. Oh, ini ada sejarahnya. Sejarahnya begini. Dari mana kau tahu sejarahnya? Siapa yang tulis sejarah itu? Ya. Oh, ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Jangan ketipu walaupun pakai bahasa Ibrani. Ya, hati-hati. Karena setan yang pakai kuda putih itu, oh apalagi kita zaman sekarang ini kan, oh ini ditulis pakai bahasa Ibrani pasti benar, enak aja. Ya. Memang kalau kita bisa menguasai bahasa itu bagus supaya jangan gampang tertipu. Tapi kalau toh kita belum bisa menguasainya, Roh Kudus yang ada di dalam kita, firman yang ada di dalam kita, itu bagaikan mata air, kata kitab Yohanes. Yang akan membuat air keluar dari dalam hati kita, sehingga itulah yang mencegah kotoran-kotoran dari dunia luar tidak akan pernah bisa mencemarkan kita. Sama seperti sumur Lapindo itu. Mau ditutup gak bisa-bisa. Sampai berapa kampung yang sudah habis. Begitu juga firman Tuhan. Kalau dia ada dalam hatimu. Ada ajaran yang mau masuk gak bisa. Kalau ajaran itu sesat. Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Itu akan melempar keluar semua ajaran yang sesat. Sehingga kita tidak bisa tersesatkan. Ya. Firman itu tertanam dalam hati kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Tapi bagaimana mau diingat kalau nggak pernah baca? Bagaimana mau diingat kalau tidak pernah dengar? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kecuali kalau Tuhan berkemurahan dia bisa aja dia bukakan. Oh ini. Kenapa saya bisa bilang, oh para murid kan dulu kitab suci bukan seperti kita sekarang ini gampang kita beli. Dulu mungkin hanya ada di bait suci, sulit sekali untuk bisa dibaca oleh orang luar. Hanya imam-imam yang baca. Disitulah anugerah Tuhan. Walaupun mungkin hanya seminggu sekali dibacakan. Oh itu tertanam dalam hati mereka dan mereka tidak bisa tercemar. Ya, sehingga banyak ajaran-ajaran yang macam-macam sekarang ini. Kita tidak akan mudah tergoyahkan. Tidak bisa. Ya. Nah, kita harus hati-hati. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, apa yang kita baca tadi bukan berarti Torah tidak berlaku. Torah itulah yang mendidik kita. Dari 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain. Jangan buat patung untuk kau sembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia.
Ingat hari Sabat, kuduskan. Ya. Sabat, ya mungkin kita bukan, kalau Sabatnya Ibrani memang hari Sabtu. Tapi kalau kita mau menerjemahkan Sabat itu hari istirahat. Kalau kita hari Sabtu cuman banyak yang kerja nggak bisa hadir ya. Lebih baik kita bikin hari Minggu yang semuanya bisa hadir. Kalau Tuhan berkenan ya kita bikin hari Sabtu sesuai dengan tanggal Ibrani. Why not? Tapi selama belum bisa, bisanya hari Minggu ya hari istirahat. Tapi benar-benar dipakai untuk Tuhan. Ya. Hormati orang tuamu. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan bersaksi dosa. Jangan mengingini apa yang dipunya oleh orang lain. 4 hukum pertama untuk Tuhan. 6 hukum yang selanjutnya. Dari 10 hukum itu untuk manusia. Kemudian dijabarkan kembali ketika Musa berhadapan dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kok bisa? Ya bisa, dia sama Tuhan. Dia nggak rasa itu 40 hari. Nggak rasa. Ya. Tuhan beberkan semua, Tuhan ceritakan semua. Dan berdasarkan apa yang ditangkap oleh orang-orang yang ahli Torah. Dari 10 firman. Ternyata ada 613 aturan, ketetapan dan perintah Tuhan. 613. 6 tambah 1 tambah 3 ya 10. Ya. 248 perintah yang positif. Lakukan ini, lakukan itu. 365 perintah yang negatif. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Ya. Kita melihat itu cara Tuhan yang luar biasa. Untuk kita mengerti bahwa Torah itu kita butuh. Yesua itu pengajarannya pakai Torah. Kenapa Torah? Karena Torah itu dari Bapa Yahweh sendiri diberikan kepada manusia supaya manusia menerapkannya dan mempraktekkannya dalam hidup. Tetapi kita harus ingat bahwa oleh anugerah yang kita harusnya melakukan begitu banyak Torah, kita kan mungkin tidak bisa. Ya, tapi kalau Tuhan tolong pasti bisa. Nah disinilah anugerah Tuhan yang campur tangan. Yesua yang campur tangan sehingga dia berkata, dia menggenapkan Torah. Bukan menghilangkan Torah, tapi menggenapkan Torah. Karena kalau kita harus lakukan Torah, paling sedikit setiap minggu kita bakar korban di depan sana. Itu bisa masalah besar. Sedangkan di Israel sana sendiri, saya pikir mereka tidak persembahkan korban karena belum ada bait suci kan. Itu Torah. Itu sudah digenapkan oleh Yesua. Kita nggak perlu lagi pakai baju yang ada jumbai-jumbai. Walaupun banyak orang yang pakai, tapi salah ngerti. Kita lihat ya dalam Bilangan pasal 15 ini. Saya tidak menentang, tapi ya harus kita lihat. Mau pakai ya boleh aja, tapi jangan pakai ayat ini untuk membodohi orang lain. Akhirnya kau sendiri tersesat. Kita Bilangan pasal 15, mulai ayat 37. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, perhatikan, berbicaralah kepada Bani Israel, haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa
Mereka harus membuat jombai-jombai. Pada ujung-ujung apa? Baju. Yang sekarang ini kan kain, bukan baju. Jadi itu aja udah salah. Baju, bukan pakai kain ya. Kalau yang ada sekarang pakai kain. Kalau mau pakai itu buat hiasan ya boleh aja, nggak jadi masalah. Supaya kelihatan keren ya oke-oke aja. Turun-temurun, haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jombai di ujung-ujung baju mereka. Baju bukan kain. Kemudian dan akan terjadi kepadamu ketika kamu melihat kepada jombai itu, maka apa? Dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh agar kamu melakukannya sehingga kamu tidak akan mencari seluruh hatimu dan seluruh matamu karena memutuhi mereka dan seterusnya. Ini pun sudah digenapi Yeshua. Jadi kita tidak perlu lagi pakai. Kalau kamu mau pakai ya boleh aja. Ya, boleh aja untuk action dikit ya oke-oke aja. Tapi jangan ya mengatakan ini harus dipakai, ada perintah dalam Torah. Baca yang benar. Ya. Kita lihat dalam Yohanes pasal ke-14 ayat ke-26. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Dia akan, perhatikan ayat ini. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan apa? Mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi baju itu, jumbai-jumbai yang harusnya di baju bukan di kain ya. Di baju sudah diganti oleh Yeshua. Dia ganti ini Roh Kudus. Taruh dalam hati kita. Kalau pakai baju yang ada jumbainya, kau mandi gak pakai baju. Kau tidur gak pakai baju, lupa semua. Kau pesta gak pakai baju. Yang ada jumbainya. Tapi kalau Roh Kudus, ketika engkau dan saya percaya Yeshua. Kau dimeteraikan, ini anakku, terima Roh Kudus. Maka dia akan mengingatkan kita, hati-hati. Jangan berdosa. Kita berhati-hati. Walaupun dalam kenyataan hidup, kita masih bisa jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, kita diingatkan. Diingatkan, kita minta ampun, dihapuskan. Inilah anugerah. Kalau Torah, ini yang harus kita hati-hati. Ya. Di dalam kitab Yakobus pasal kedua ayat ke-10. Sebab siapa saja yang ingin memelihara seluruh Torah tetapi tersandung dalam salah satunya, dia telah menjadi bersalah terhadap seluruhnya. Dulu waktu saya sekolah di perguruan tinggi sistemnya gugur. Kalau sekarang enak sistem kredit kan, apa kredit ya sekarang namanya. Hah? SKS ya sistem kredit kan. Dulu ada pelayan berapa 16 atau satu tahun kan. Satu jatuh semua gugur. Satu jatuh semua diulang lagi tahun depan. Kalau sekarang kan enak. Udah lulus ya udah seumur hidup lulus. Yang jatuh aja diulang. Sehingga jangan heran kalau sekarang produksi sarjana luar biasa. Ya. Tapi kita lihat sistem gugur ada pada Torah. Inilah anugerah. Kalau kita percaya Yeshua inilah anugerah. Dia yang memikul semua kutuk Torah di kayu salib. Karena itu anugerah yang Tuhan berikan, iman percaya kepada Dia. Panggil nama Yahweh di dalam Adonai Yeshua, jangan nama yang lain.
Ya. Oh, saya sudah dibaptis. Baptis itu belum merupakan jaminan kalau engkau tidak lakukan. Ya, baptis mungkin baptisnya selam. Banyak orang yang baptis selam. Namanya apa? Oh, kan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa itu bukan nama. Anak itu bukan nama. Roh Kudus bukan nama. Kan ada tertulis. Memang ada tertulis. Kita lihat ya. Kita belajar ini. Untuk saudara juga bisa menginjili orang lain. Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu saya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu kan benar. Kepada siapa Yesus ngomong? Kepada para murid. Karena itu baca kisah para rasul. Apakah ada salah satu muridnya yang membaptis? Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tidak ada. Gak ada. Ya, kita lihat saja salah satu. Kisah Rasul pasal ke-2. Ayat ke-38. Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah. Biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua HaMasiah untuk penghapusan dosa-dosa. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah namanya. Nama ini yang ditutup oleh setan. Oleh orang menunggang kuda putih. Supaya jangan ada orang dibaptis dalam nama yang benar. Ini cap, ini materai. Yang ditutupi setan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Walaupun sudah dibaptis tidak pakai nama yang benar. Ya, tetap aja salah. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 19. Kita baca mulai ayat kedua. Ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah menjadi percaya? Dan mereka berkata kepadanya, bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya, banyak gereja sekarang juga nggak tahu Roh Kudus ya. Nggak pernah diajar Roh Kudus. Ya susah. Dia berkata kepada mereka, kalau begitu ke dalam apa kamu telah dibaptis? Ya. Dan mereka berkata ke dalam baptisan Yohanes. Jadi sudah dibaptis belum? Sudah. Dalam baptisan Yohanes. Tapi kita lihat atasnya terus. Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan kamu, membaptiskan pembaptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yeshua Sang HaMasiah. Perhatikan ayat 5. Setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yesus. Baptis berapa kali? Nah, banyak orang yang bilang baptis 2 kali. Saya bilang tidak, ini baptis yang benar cuma sekali. Yang sebelumnya belum benar. Baptis yang benar 1 kali di dalam nama Yeshua. Kalau tidak pakai nama itu, sorry. Namamu tidak terdaftar di dalam kitab kehidupan. Setelah kita terima Yeshua, kita dibaptis, kita terima Roh Kudus. Nama kita terdaftar. Hati-hati nama terdaftar, kalau nyeleweng bisa dihapus. Yudas. Ya. Yudas itu namanya terdaftar di sorga loh. Dia daftar di dalam kitab kehidupan. Tetapi karena dosa ya dicoret. Kita lihat Lukas pasal ke-10. Ayat ke-20. Ya. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi lebih bersukacitalah karena apa? Namamu tertulis di sorga. Termasuk nama Yudas ini. Namanya tertulis. Tapi lihat. Mazmur 69 ayat 29.
Mazmur 69. Hapuslah mereka dari kitab kehidupan. Jangan biarkan mereka ditulis bersama orang-orang benar. Kalau berani menyangkal, tidak mau bertobat, nanti kita belajar kan, nanti habis ini kita belajar tentang Roh Kudus. Kita lihat ini. Ya. Nama yang sudah ditulis, kalau nggak mau bertobat, hapus. Ya hapus, selesailah. Nah di sini kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Kita masih memperoleh kasih karunia anugerah Tuhan. Mari kita ya semakin giat untuk beribadah. Setan berusaha menjatuhkan, menarik orang-orang pilihan Tuhan. Walaupun dia sudah percaya menerima Yeshua, sudah dibaptis menerima Roh Kudus. Setan tidak peduli dengan yang lain. Tetapi dengan orang yang dipilih Tuhan dia berusaha tarik dengan berbagai macam cara. Sehingga ada tertulis Matius 24 ayat 24. Apabila mungkin, kita lihat ya, apabila mungkin. Matius 24 ayat 24. Sebab hamasya palsu, nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban. Sehingga menyesatkan, bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Jadi sengaja dimunculkan. Tuhan biarkan itu muncul. Tapi ingat, Tuhan biarkan itu muncul untuk juga menguji orang pilihannya. Apakah benar-benar setia atau tidak. Ya. Apakah lebih takut kepada Tuhan atau lebih takut kepada dunia? Ada orang yang takut, aduh takut ada COVID. Kasihan. Ya. Kita ingat janji Tuhan, satu ayat terakhir. Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Tidak akan ada yang keguguran dan yang mandul di negerimu. Aku akan memenuhkan jumlah hari-harimu. Ini janji Tuhan. Tuhan setia kepada janjinya, Tuhan setia kepada firman-Nya. Tapi kalau kau takut sama dunia, takut sama penyakit, berarti kau tidak percaya firman Tuhan. Kau tidak percaya firman Tuhan, murka Tuhan turun atasmu. Hati-hati. Jangan remehkan, ini firman Bapa Yahweh. Diajarkan yang Bapa Yahweh ajarkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel menyebar kepada bangsa-bangsa lain. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan kita menerima, kita belajar percaya. Kita belajar praktekkan. Dan kita melihat buktinya. Tuhan melindungi. Dan kita masih punya banyak salah. Tapi ketika kita bersalah, kita disadarkan, sadar. Tuhan bereskan semua. Permasalahan ingat, saya ingatkan sekali lagi. Semua permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Itu tetap dalam kontrol Tuhan. Ya, tapi Tuhan izinkan terjadi adalah bagian dari proses pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Apakah kita ketika ada masalah terlebih dahulu cari jalan sendiri atau kita cari Tuhan? Biasanya kan kita cari jalan sendiri dulu. Nanti kalau udah mentok baru cari Tuhan. Nah, Tuhan sedang membalikkan cara metode seperti itu. Diberkatilah Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percaya kepada Yahweh. Ini firman. Jadi kita belajar tadinya oh iya bisa gampang. Katakan dalam nama Yeshua. Dia akan buat berhasil. Karena janjinya kan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Segala yang diperbuatnya berhasil.
Kalau kita memeditasikan firman, jadi ada masalah dalam Tuhan tolong. Maka dia akan buat berhasil. Tapi jangan udah mentok, Tuhan tolong. Nah di situ saat ini saya percaya kita sedang dalam proses perubahan yang sedang Tuhan kerjakan. Andalkan Tuhan terlebih dahulu. Masalah boleh datang, tetapi kita katakan Tuhan tolong, maka dia yang akan di depan. Dia yang akan berperang. Tapi kita yang kerjain. Ya. Tuhan yang akan tolong. Dia yang pegang tangan kita sehingga semuanya bisa. Tapi kalau udah mentok baru kau ingat Tuhan, ini masih diajar lagi. Karena itu mari, selama anugerah ini masih Tuhan berikan, karena anugerah ini akan ditarik ya. Ketika Roh Kudus kembali kepada bangsa Israel. Habis untuk bangsa yang lain. 2000 tahun kurang lebih. Ya, enggak sampai 2000, sekitar 1500 tahun. Dari zaman Mose sampai zaman Yeshua. Torah diberitakan, Torah diajarkan, tapi pada akhirnya walaupun di dalam Torah jelas-jelas menyatakan akan lahir seorang nabi yang seperti aku. Dia menubuatkan tentang Yeshua. Tetapi kita lihat, justru ketika lahir mereka tolak. 1500 tahun kurang lebih diajar, dibentuk oleh Torah. Pada akhirnya menolak, bahkan menyalibkan Yeshua. Setelah mereka menyalibkan Yeshua, 2000 tahun diberikan kepada bangsa lain, yaitu saudara dan saya termasuk di dalamnya. Toh tetap sebagian besar juga. Apa itu Yeshua? Apa itu Yahweh? 2000 tahun. Setelah 2000 tahun, bangsa atau roh ini akan kembali kepada bangsa Israel. Ya. Untuk bangsa ini jumlahnya digenapkan. Setelah jumlah bangsa-bangsa lain digenapkan, dia kembali kepada Israel. 144.000 orang Israel. Kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 7, nanti saudara baca di rumah. Karena tadi kan saya sudah bilang ayat terakhir. Jangan. Wahyu pasal 7, 144.000 orang Israel. 12 suku, tetapi enggak tepat 12 karena Manasye itu bukan anak Israel, tapi cucunya Israel. Akan menerima meterai. Tapi sekarang ini jumlah bangsa Yahudi, katakanlah mungkin sekitar 8 juta, sikatnya 10 juta. Di mana yang lain? Ada tertulis, seluruh bangsa Israel akan diselamatkan. Ya, itu janji Tuhan. Walaupun hanya 144.000 yang menerima materai. Terus yang lain bagaimana? Ada tertulis. Satu ayat terakhir inilah, kalau nggak baca ayat repot kita. Wahyu pasal 7. Ya, ini untuk menggenapkan dan kita harus ketahui bahwa ini termasuk bukan saja bangsa Israel yang tidak diangkat. Tapi orang-orang di luar Israel yang tidak diangkat. Ini berlaku. Wahyu pasal 7 ayat ke-13 mulai. Seorang dari para tua-tua itu menjawab serta berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka? Dan dari manakah mereka datang? Ya, aku berkata, Yohanes, ya Rasul Yohanes, berkata kepada Tuhan, engkau sudah tahu. Ya, dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dan memutihkan jubah panjang mereka dengan darah anak domba. Jadi yang sisa dari bangsa Israel, Tuhan izinkan masuk ke dalam kesukaran yang besar. Juga orang-orang di luar bangsa Israel yang masih Tuhan izinkan, Tuhan berikan kesempatan.
Mereka masuk karena mereka tidak diangkat. Kita mengimani diangkat ya. Ingat, saudara dan saya mengajarkan saudara dan saya, kita mengimani diangkat. Jangan sampai kita masuk ke dalam masa anti Hamasiyah. Apalagi berani pakai tanda. Ya, karena ada orang yang mau, oh nggak apa-apa pakai tanda. Hati-hati, kita lihat satu ayat ini lagi nih. Ini harus diingatkan supaya jangan macam-macam. Ya, Wahyu pasal 14 ayat ke 9 kita lihat. Malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara yang nyaring. Perhatikan ya ayat ini. Jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim. Kau berani pakai tanda, jangan harap masuk surga. Maka saya berdoa dan saya senantiasa kata, mari kita berdoa sama-sama, kita semakin bersungguh-sungguh. Supaya jangan sampai kita masuk ke sana. Jangan sampai pakai cap. Pakai cap nggak bisa masuk. Nah, kembali kepada Wahyu pasal 7, orang-orang ini yang Tuhan izinkan. Tapi Tuhan sudah berkata bangsa Israel, kita lihat bangsa Israel ya. Sebenarnya termasuk juga bangsa-bangsa yang tidak diangkat. Bangsa Israel semua akan selamat. Karena ini janji Tuhan. Ya. Mereka yang tidak diangkat, mereka masuk ke dalam kesukaran besar. Sama seperti siapa? Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka sama-sama nggak mau nyembah patung. Ini sebenarnya juga nubuatan untuk orang-orang yang nanti masuk ke dalam zaman anti Hamasiyah. Karena anti Hamasiyah kan mereka paksa harus nyembah patung. Sama seperti Sadrah, Mesah dan Abednego. Nggak mau, hukumannya api diperbesar 7 kali. Diperhebat. Tapi karena mereka tetap tidak mau menyembah patung. Lebih baik mati. Inilah orang yang keluar dari kesukaran besar, kata Wahyu 7. Karena itu mari saudaraku. Jangan sampai ibadah kita menjadi sia-sia. Dan engkau yang mungkin tinggal di rumah. Jangan enak-enak tinggal di rumah. Bukan gak apa-apa sambil dengar firman, sambil makan kue. Enak aja, beribadahlah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Bukan sambil makan kue. Kau gak hormati Tuhan. Daniel itu saya menafsirkan, melambangkan orang yang diangkat. Kita hubungkan dengan Wahyu 7 ya. Sadrah, Mesah, Abednego. Daniel gak disebut, kemana Daniel? Saya menafsirkan ini nubuatan orang yang diangkat. Tidak mengalami kesukaran besar. Sadrah, Mesah, Abednego adalah atau saya tafsirkan keturunan daripada Sem, Yafet dan Ham. Yang mau tetap setia. Tidak mau menyembah patung. Tapi mereka tidak termasuk orang yang diangkat. Karena itu mari kita berusaha sama-sama lah. Saling bergandengan, saling maju. Maju bersama, jangan saling menjegal. Kalau saling menjegal bahaya. Ya. Dan saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita memperoleh anugerah. Ya. Ingat, Torah itu mendidik kita. Untuk sampai kepada iman Yeshua. Ketika kita percaya Yeshua. Bukan berarti Torah itu tidak berlaku. Karena Yeshua sendiri pelaku Torah. Mari kita belajar. Apa yang sudah digenapin Yeshua ya gak perlu kita lakukan. Karena itu sudah dipaku di kayu salib. Tapi dia mengajar kita untuk taat kepada dia. Saya percaya waktu Tuhan. Saya yakin waktu sudah tidak lama lagi. Kita kan pernah berbicara tentang generasi-generasi kan. Saya yakin 2 ayat firman Tuhan sudah jelas. Ya, bahwa 1 generasi bangsa Israel 4 generasi 400 tahun di Mesir. Jadi 1 generasi 100 tahun. Dari zaman Abraham, zaman Adam sampai Abraham 2000 tahun. 20 generasi. 2000 dibagi 20. Ya. Kita lihat. 100 tahun. Jadi 1 generasi 100 tahun.
Yesua berkata, generasi ini tidak akan hilang. Kalau tahun 48 kita tafsirkan tank jam mulai diketok. 1948 ditambah 100, 2048. Tetapi ada tertulis waktunya dipersingkat. Saya tidak tahu. Ya, marilah kita semakin lebih giat, lebih bersungguh-sungguh. Jangan menyia-nyiakan anugerah Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.